Halo teman-teman, berikut kelompok anggota kami. Kelompok kami melakukan wawancara UMKM di toko yang terletak di Kota Lama. UMKM ini menghasilkan produk batik yang berfokus pada menswear atau pakaian laki-laki. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu eco-printing? Eco-printing adalah teknik pewarnaan tekstil yang menggunakan bahan-bahan alami dan tanaman untuk mencetak motif dan menghasilkan pola pada kain. Metode ini juga dikenal dengan sebutan cetak alam atau cetak daun. Eco-printing merupakan bentuk pewarnaan alami yang bertujuan untuk menciptakan pola dan desain unik pada kain dengan menggunakan zat warna yang berasal dari tanaman seperti daun, bunga, kulit kayu, dan akar. Adapun beberapa kekurangan dan kelebihan dari eco-print sendiri. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, bahan baku mudah didapat, tidak perlu impor. Yang kedua, warna yang dihasilkan batik warna alam lebih rendah intensitasnya. Yang ketiga, bisa menjadi pendorong bagi masyarakat untuk membudidayakan tanaman penghasil pewarna batik alami. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, warna dari batik warna alam kurang variatif. Yang kedua, pembuatan pewarna alami butuh waktu yang lama. Yang ketiga, dalam proses pewarnaannya memerlukan proses yang lebih rumit dari warna sintetis. Yang keempat, ketahanan warna alam lebih rendah daripada warna sintetis. UMKM Batik Menswear merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang konveksi pakaian pria yang menjual berbagai macam baju batik dengan motif yang unik dan bervariasi menggunakan bahan baku utama pewarna sintetis. Pewarna sintetis merupakan jenis pewarna yang diproduksi secara kimia dan digunakan dalam proses pewarnaan kain batik. UMKM tersebut memiliki target pasar mulai dari pria remaja hingga pria dewasa, dengan penawaran produk yang sesuai dengan gaya dan preferensi mereka. Pemilik UMKM ini memiliki tim desainer yang kreatif dan terampil yang terus menghasilkan desain batik yang segar dan menarik. Motif batik yang ditawarkan mencakup kombinasi tradisional dengan sentuhan modern, sehingga menghasilkan pakaian batik yang cocok untuk berbagai kesempatan, baik formal maupun non-formal. Alasan mengapa kami memilih UMKM ini adalah karena UMKM konveksi batik ini menggunakan pewarna sintetis untuk menghasilkan warna pada pakaian. Dan kami menyadari bahwa pewarna sintetis dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah akibat zat kimia yang terkandung dalam pewarna tersebut. Kelompok kami juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan ingin berkontribusi dalam upaya kepedulian melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, kami ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menggunakan pewarna organik yang lebih ramah lingkungan dalam proses pembuatan pakaian batik. Sebelumnya, kita telah melakukan wawancara singkat kepada pemilik UMKM ini untuk menemukan titik masalahnya di mana, serta solusi yang dapat kita berikan. Setelah sesi wawancara selesai, kami memberikan penyuluhan kepada UMKM konveksi batik sintetis ini tentang pentingnya beralih menggunakan pewarna organik pada kain batik guna mengurangi pencemaran limbah air. Dan untuk memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya penggunaan pewarna organik dalam proses pembuatan batik. Dalam kunjungan ini, kami menjelaskan dampak negatif dari penggunaan pewarna sintetis terhadap lingkungan dan kesehatan, serta keuntungan dan nilai tambah dari penggunaan pewarna organik. Selain itu, kami memberikan edukasi kepada pemilik UMKM dan tim produksi tentang pewarna organik, termasuk bahan-bahan yang digunakan, metode produksi, dan keunggulannya. Kami menjelaskan bahwa pewarna organik
terbuat dari bahan alami seperti tumbuhan dan daun-daun lainnya yang lebih ramah lingkungan dan memiliki resiko yang lebih rendah terhadap kesehatan manusia. Nah, ada beberapa tahap yang dapat kita lalui dalam proses pembuatan batik, yaitu yang pertama, tentukan gambar desain seperti yang ingin kita gambar di atas kain polos. Kain ini bisa berupa kain mori, kain sutra, atau kain primisima. Setelah itu, kain siap untuk dicanting dengan malam yang sudah dipanaskan sebelumnya. Setelah proses canting sudah selesai, kita baru bisa masuk ke tahap pewarnaan. Di dalam proses ini, pewarnaan dibedakan menjadi dua macam. Ada pewarnaan dengan warna sintetis dan pewarnaan dengan warna alami. Pewarnaan bisa menyesuaikan dengan keinginan kita. Selanjutnya, kita bisa menunggu kain hingga siap setelah proses pewarnaan selesai. Setelah itu, kita lanjut ke tahap ngorot. Nah, apa sih ngorot itu? Arti ngorot sendiri adalah menghilangkan lilin yang menempel pada kain batik dengan cara merendamnya di dalam air panas. Saat proses ngorot sudah selesai, kita bisa membawa kain batik untuk bisa diangin-anginkan. Nah, masuk proses yang terakhir yaitu jika kain sudah diwarnai dan hasil warna kurang mencolok dengan apa yang kita inginkan, maka kita bisa melakukan pewarnaan ulang untuk menghasilkan warna yang pas sesuai dengan keinginan kita. Ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan dalam proses pembuatan batik. Yang pertama yaitu kain mori, yang kedua daun. Jenis daun yang digunakan bisa bebas atau metik sendiri. Yang ketiga yaitu palu khusus ekoprint. Yang keempat yaitu bahan fiksasi. Yang kelima yaitu pewarna alam seperti jalawe, tinggi, tegeran, tunjung, secang, manggis, dan jambal. Nah, berikut merupakan hasil akhir kain yang sudah bermotif batik melalui proses ekoprint. Selain kita memberikan edukasi kepada UMKM, kami juga membantu UMKM konveksi batik tersebut dalam memasarkan produk yang dihasilkan, seperti memasarkan produk mereka dengan memanfaatkan teknologi seperti sosial media atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, akhir dari proyek kami yaitu alasan mengapa kami memilih proyek ini karena dengan tujuan memanfaatkan sumber daya tanaman yang sangat melimpah dan mengurangi kerusakan lingkungan akibat penggunaan bahan kimia dalam pewarna buatan. Proyek yang kami pilih ini menggunakan bahan dasar daun-daunan, sehingga dalam proses pembuatan dan penggunaannya sangat ramah lingkungan serta mudah untuk dipraktekkan. Ekoprint memiliki desain yang tampak eksklusif. Produk-produk Ekoprint juga lebih terkesan good looking dan nampak berkelas. Kemudian, Ekoprint bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif cara untuk membuat ide desain batik di setiap eranya.